Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Amin. Amin. Aku heran, ya, Paulus heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia ini Kristus, ya. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Jadi kalau bilang itu Injil yang dimodifikasi, ya berarti bukan Injil, ya. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus, ya. Makanya PCC saya sangat sangat menekankan sekali supaya kita ini jadi fokus dengan Injil kasih karunia. Karena kalau sampai kita terima Injil kasih karunia tapi masih terima Injil yang lain, artinya dia itu bukan Injil, modifikasi, ya. Nah, background dari cerita ini apa? Jadi surat ini ditulis oleh Paulus pada jemaat-jemaat di wilayah Galatia, ya, Galatia. Nah, mereka adalah orang-orang non-Yahudi yang sudah menerima Injil. Orang Galatia ini non-Yahudi, tapi mereka sudah terima Injil dan mengalami kelahiran baru melalui pemberitaan Paulus. Tapi setelah Paulus pergi, datang kelompok yang sering disebut Judaizer. Jadi orang-orang yang mengajarkan bahwa percaya pada Yesus saja tidak cukup. Seperti itu. Jadi orang percaya juga harus disunat. Seperti itu. Ya. Harus menaati hukum Taurat supaya benar di hadapan Allah. Nah, dengan kata lain, mereka menekankan Yesus harus ditambah dengan usaha manusia baru keselamatan. Itu modifikasinya seperti itu. Nah, itulah sebabnya Paulus berkata, aku heran. Karena mereka sudah tahu, mereka sudah terima bagaimana Injil kasih karunia itu, tapi mereka berbalik lagi. Karena mereka tidak sedang meninggalkan gereja, mereka tidak sedang meninggalkan persekutuan, mereka tidak sedang meninggalkan penyembahan pada Tuhan, enggak. Mereka sedang meninggalkan kasih karunia dan kembali pada sistem perbuatan. Itu yang jadi masalah. Makanya Paulus berkata, aku heran. Nah, Injil lain itu apa? Paulus berkata yang sebenarnya bukan Injil. Jadi Injil ini berarti apa? Kabar baik. Kalau masih ada syarat tambahan supaya Tuhan menerima kita, ya, itu bukan kabar baik lagi. Itu namanya apa? Beban. Seperti itu. Ya. Siapa mau beban? Siapa mau beban? Ya. Nah, menurut pemahaman Injil kasih karunia itu yang seperti setiap kali kami ajarkan, ya, kita ajarkan, ya. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini hati-hati di situ. Ini sebagai indikator. Ya. Nah, kita diselamatkan oleh anugerah, amin. Bukan usaha kita. Yesus kata, kita dibenarkan karena apa? Iman, bukan karena hukum. Identitas kita ini berubah karena karya Yesus, bukan performa kita. Ya, ini kan kita ulang-ulang supaya kita ngerti. Nah, Injil lain tadi adalah ketika kita mulai berpikir, oh, Tuhan mengasihi aku kalau aku cukup baik. Tuhan lebih dekat kalau aku cukup rohani. Kita berpikir seperti itu. Tuhan memberkati kalau aku sudah cukup layak. Itu Injil yang lain. Itu bukan Injil Kristus. Itu bukan Injil kasih karunia. Itu campuran kasih karunia dan hukum. Amin. Kalau es campur enak,
benar nggak? Nggak tahu. Tapi kalau indikasi karunia dicampur itu jadinya beban, nggak enak, ya kan? Nggak ada yang mau pasti. Tapi banyak orang yang merasa itu nggak cukup, kalau aku belum melakukan ini, aku belum melakukan itu. Ya. Terus dikatakan sini apa? Berbalik dari dia. Perhatikan kalimat Paulus ini. Mereka bukan cuma berbalik dari doktrin, ya, tapi mereka berbalik dari dia. Dia ini siapa? Kristus. Artinya ketika kita meninggalkan kasih karunia, kita sebenarnya sedang menjauh dari pribadi Yesus. Ya, gitu. Jadi istilahnya apa? Misalnya nih, kita dikawal, ya. Kemudian kalau kita berbalik meninggalkan, berarti kita semakin menjauh dari kawalan-kawalan itu. Kalau ini kita satu kawanan, berarti kita menjauh dari kawanan. Kalau ini suatu proteksi, berarti kita menjauh dari proteksi. Makanya jangan heran kalau kita berusaha, ya, artinya apa? Tadi selain beban, banyak kita mengalami pergumulan, bahaya. Ya. Siapa yang bikin? Bukan Tuhan, kita sendiri. Ya. Artinya kita meninggalkan kasih karunia, kita sebenarnya menjauh dari satu pribadi, yaitu Yesus itu. Kita buka Yohanes 1 ayat 17. Baca. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesus itu adalah perwujudan dari kasih karunia itu sendiri. Jadi kalau kita meninggalkan kasih karunia, memodifikasi karunia, maka artinya apa? Yaitu kita meninggalkan Yesus itu sendiri. Walaupun kita tetap selamat, tapi kehidupan kita ini semakin jauh daripada Yesus. Mau jauh dari Yesus, apa mau dekat sama dari Yesus? Dekat. Ya. Banyak orang percaya nggak sadar di sini. Mereka tetap menyebut nama Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhanku Yesus, Tuhan mengasihi luar biasa. Tetapi hati mereka ini di bawah tekanan hidup gitu. Jangan mau seperti itu. Mereka worship seperti tadi, tetapi merasa belum layak, merasa belum cukup. Ketika kita melayani, aku kok rasanya belum cukup ya untuk aku layak melayani, ada seperti itu. Ketika berdoa, merasa doa ini takut ditolak. Harus sempurna, harus sesuai dengan kaidahnya mungkin, ya, supaya aku bisa diterima. Nah, itulah tandanya Injil sudah bercampur. Amin. Ya. Nah, worship, penyembahan bukan cara kita untuk menarik hadirat Tuhan, bukan. Ya. Ketika kita worship, kita bukan sedang menarik hadirat Tuhan, kita bukan sedang mencoba supaya Tuhan ini turun menghampiri kita, enggak. Dalam kasih karunia kita ini sudah dipanggil Dia, kita sudah diterima, ya, kita sudah diperdamaikan. Ya. Jadi Roh Kudus sudah tinggal di dalam hidup kita. Amin. Ya. Jadi ketika kita menyembah, ya, itu adalah respon kita, bukan syarat. Oh, supaya aku diberkati, aku harus menyembah, aku harus bersih. Supaya aku damai sejahtera, aku harus bersih. Nah, itu syarat. Tapi kita menyembah ini karena kita sudah memperoleh itu semua. Kita sudah memperoleh kasih, kita sudah memperoleh damai sejahtera, kita sudah diberikan buah roh, semua buah roh dalam hidup kita. Amin. Jadi kita menyembah ini, kita respon kita, dan itu sebagai respon karena kita dikasih itu. Amin. Jadi mulai ubah pola pikir kita. Dari kita menyembah supaya Tuhan hadir, menjadi kita menyembah karena Dia sudah hadir di sini. Kalau kita menyembah supaya Dia hadir, terus kita menyembah siapa? Oh, Dia belum hadir. Ya. Tapi kalau Dia sudah ada di sini, kita menyembah Dia, kita worship, kita bercakap-cakap, kita berdoa. Saya harus cukup kudus supaya Tuhan bergerak, kita ganti menjadi aku sudah dijadikan kudus.
dalam Kristus. Amin. Amin. Ya, itu yang membedakan kita dengan Injil yang lain tadi. Ya. Jadi kita ubah pola pikir kita dari performa menjadi identitas, menjadi kenyataan. Sama ketika kita diperlakukan sesuatu yang buruk daripada orang lain, ya akan ngaruh kalau identitas diri kita kuat. Kita diperlakukan buruk, kita diperkataan buruk oleh orang lain, itu tidak akan ngaruh karena oh ya, apapun yang dia katakan seburuk apapun, itu bukan identitas diri. Aku nggak perlu marah, aku nggak perlu tersinggung, aku nggak perlu kecewa, aku nggak perlu balas. Karena itu yang dia katakan bukan aku, dia mungkin mengatakan orang lain yang sesuai dengan perkataan dia. Dan kita menjadi justru berbelas kasihan dengan orang itu. Oh, orang itu berarti tidak punya kasih kita. Orang itu tidak pernah mengalami kasih Yesus. Orang itu tidak pernah mengalami diubah hidupnya, dipulihkan hidupnya oleh Kristus. Sehingga apa yang terjadi akhirnya Pak? Timbul kita belas kasihan kita pada dia, sehingga kita bisa mendoakan dia. Bukan memusuhi, bukan membalas, bukan kecewa, tapi justru kita mendoakan dia. Amin. Itulah Injil kasih karunia. Jadi Paulus terkejut waktu itu karena jemaat Galatia cepat sekali pada pola lama dia lagi. Jangan sampai itu terjadi lagi di dalam kita. Mengukur hubungan kita dengan dasar usaha. Ya. Jadi dikatakan dalam Injil bahwa roh kita sudah sempurna. Amin. Amin. Kita ada ciptaan baru. Amin. Amin. Dan Efesus 2:6 juga dibaca. Efesus 2:6 ini kenyataannya. Realitas Efesus 2:6. Realitas di dalam roh. Efesus 2:6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. 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 Ya, ini realitas hari ini. Jadi tidak ada rancangan Tuhan kematian ada. Oh nanti kita akan mati. Ya mungkin iya betul secara sesuatu, tetapi itu bukan rancangan Tuhan. Amin. Amin. Ini rancangan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita, sudah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Amin. Jadi kita jangan berpikir, oh tempatku di surga sudah jadi apa belum ya, rumahku di surga sudah jadi apa belum ya. Kenyataannya apa? Hari ini kita sudah dibangkitkan dan kita sudah diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Ya. Jadi seringkali jiwa, pikiran, emosi kita ini belum diperbarui sehingga apa? Sehingga kita masih merasa harus bayar hadirat Tuhan dengan tangisan, dengan puasa, dengan performa rohani, dengan bayar harga apapun juga. Ya. Merasa apa? Tidak cukup. Padahal kasih karunia itu bukan upah, gitu. Ya. Kalau kita melakukan itu dengan usaha kita berpikir memperoleh usaha dengan usaha kita, artinya apa? Berarti ya kita hanya menganggap kasih karunia itu ya Yesus sudah ada upah dari perbuatan kita. Ya. Sangat kecil sekali artinya. Ya. Padahal kasih karunia itu adalah hadiah, pemberian, karena kita tidak sanggup untuk bayar. Amin. Ya. Nah, inilah bahayanya Injil campuran tadi. Kalau es campur enak, ya kan? Tapi Injil campuran itu Paulus berkata seperti ada orang yang mengacaukan dan memutarbalikkan. Jangan hati-hati. Hari ini juga terjadi, makin terjadi. Banyak orang mengacaukan dan memutarbalikkan. Kata ini adalah sesuatu yang dipinter, bukan sepenuhnya salah. Jadi kalau kita benar sesuatu dan dia sesuatu benar, wah benar ya apa yang dikatakan. Tetapi kita nggak tahu itu sedang dicampur, sedang dipelintir, sedang diputarbalikkan. Kadang-kadang nggak sadar. Dan itu yang paling berbahaya. Makanya sempat di WA group aku bilang, oh berarti sudah ada filter nih. Ya, filter dan jadi. Memang seperti itu. Kita dia filter ini sekali yang benar kita hanya ngerti. Ya kan? Oh ya ini bukan. Ya, jangan kita telan. Kalau kita bikin teh, ya kan? Ampasnya kita telan supaya nggak tertelan kita saring, kan? Ya, pakai saring. Nah ini
Kita belajar di sini untuk kita punya saringan, untuk kita punya filter, supaya kita ngerti mana yang ingin dikasih karunia, mana yang ingin dicampuran. Artinya apa? Kenapa kita bersihkan? Supaya apa yang masuk dalam tubuh kita ini bersih dan tubuh kita sehat. Amin. Amin. Sama firman indikasi karunia yang masuk dalam pikiran kita, dalam hati kita filter supaya dia masuk adalah murni, bukan campuran. Ya. Jadi itulah yang paling berbahaya ini campuran itu. Bicara tentang Yesus tapi fokusnya pada syarat, pada hukum. Bicara tentang iman tapi tekanannya pada usaha. Bicara tentang berkat tapi dasarnya adalah kamu dah layak belum untuk terima. Oke. Nah, ini campuran ini membuat orang haus validasi rohani. Apa artinya apa? Dia kepengen dihargai, beda dengan lain, harus berbeda nih. Ya. Akhirnya apa? Dia juga akan menilai orang lain. Ini akan membuat juga orang takut gagal, ya. Merasa tidak pernah cukup, tidak pernah puas. Harus gini, harus gini. Kalau dulu aku hanya doa, sekarang harus aku menikah dengan puasa. Kalau dulu aku puasa 3 hari, aku harus menikah jadi puasa 40 hari. Kalau aku 40 hari aja tidak cukup, 1 tahun puasa. Nah, sedang indikasi karunia ini membuat orang dia berani datang, berani bersih, berani datang pada Tuhan. Ya, ketika nilai baik Allah itu terbelah, ya, artinya apa? Kita sudah diterima di dalam ruang yang sekudus apapun dengan Tuhan. Artinya seperti itu. Amin. Amin. Ya. Kita berani datang, kita berani masuk ke ruang kudusnya Dia. Ya. Kita punya damai sejahtera karena kita diterima. Kalau kita nggak diterima, kita takut-takut, duduknya paling belakang, terkumpul. Ya. Tapi kalau kita diterima, kita datang ya dengan pede dan sejahtera tadi, menikmati semuanya. Amin. Amin. Ya, indikasi karunia itu akan membuat kita terus bersandar pada Tuhan. Kita nyaman pada Dia. Ya, juga kita berjuang. Ya. Nah, tutup ya. Saat kita menyembah, ya, saat kita datang menyembah pada Tuhan, jangan datang sebagai orang yang mencoba untuk memenuhi standar. Harus gini, nyanyi seperti ini. Ya kita apa adanya sama Tuhan. Ya. Kita bisa berkaraoke, kita ya karaoke. Ya kan kita bisa tepuk tangan, kita tepuk tangan. Terus kalau aku bergerak menggerakkan kaki tanganku terus ini jangan lagu ya pelasannya enggak. Ya. Ekspresikan aja sejelek-jelek apapun, ya kan? Tuhan senang. Ya. Datang pada Tuhan sebagai anak yang sudah diterima oleh Bapa. Ya. Kita tidak sedang mengejar Tuhan, kita sedang merespon Tuhan yang sudah lebih dulu mengejar kita. Amin. Ya kejar kita, dari surga dia turun kejar kita. Ya. Jadi di dalam bahagia tadi, ya kita diperingatkan, tidak dengan keras, tidak dengan lembut, ya kan? Kita diperingatkan jangan tinggalkan kesederhanaan di kasih karunia. Yesus cukup, amin. Salib cukup, kasih karunia itu cukup. Ilustrasinya seperti itu. Ketika mungkin ini lagi musim hujan, ya, nanti kalau banjir. Dalam nama Tuhan sudah terjadi banjir ya, kita tidak mengalami itu, tapi kadang sering terjadi seperti ini. Ilustrasinya seperti ini. Bayangkan ketika banjir, ada seorang yang mau tenggelam, ya kan? Tenggelam tiba-tiba dia sudah kehabisan tenaga, sudah banyak air yang masuk dalam mulutnya, kemudian datang penjaga pantai atau penolong atau perahu karet itu datang, ya kan? Yang lempar pelampung, ya kan? Dan pelampung itu cukup kuat untuk membuat dia itu terapung dan sampai ke kapal. Ya. Tapi tiba-tiba orangnya berkata, nanti dulu, aku belum cukup berenang. Gitu. Maka dia sudah lelah. Gitu. Aku harus untuk masuk ke dalam pelampung itu, untuk menerima pelampung untuk masuk pada kapal itu, perahu itu, aku harus layak dulu. Aku harus berenang dulu, aku harus lelah dulu, aku harus ada bagianku dulu. Bro. Kira-kira dia makin tenggelam atau selamat? Makin tenggelam.
Baru saja dia berat, baru saja dia rasa cukup, melelahkan, akhirnya dia menyerah dan dia mau yang seperti itu apa begitu ada pelampung, kita naik pelampung, langsung kita naik perahu, mau yang mana? Langsung naik perahu. Langsung perahu. Amin. Amin. Ya. Itu gambaran selama ini seperti itu. Banyak orang ide tidak cukup. Aku harus ada usahaku, aku harus ada prestasiku di hadapan Tuhan supaya aku layak, supaya aku bisa dapatkan karunia ini, supaya aku dapat diperlengkapi yang misalnya lebih sakti lagi. Kasih karunia seperti itu. Kasih karunia Tuhan ini dikerjakan di hidupnya, dirinya, pribadinya, dia serahkan semuanya. Amin. Di situ include semuanya, warisan semuanya ada. Kita sudah boleh semua. Talenta semua sudah ada, kekuatan, otoritas sudah ada, ya, karunia semua apapun sudah ada, lengkap. Tidak ada ketinggalan di surga. Amin. Dan bahkan kita sudah duduk bersama-sama dengan Dia di surga. Artinya kita duduk di ruang Maha Kudus Dia. Amin. Ya, berhenti menambah-nambah Injil. Yesus cukup, saya cukup, kasih ada cukup. Amin. Amin. Bapak kami ucap syukur dan terima kasih luar biasa buat firman hari ini mengingatkan kami bahwa kasih itu cukup. Kami tidak perlu menambah-nambah lagi ya pekerjaanmu yang sudah selesai dalam kehidupan kami. Dan apa yang kau selesaikan dalam kehidupan kami ini Tuhan, itu yang membuat kami Tuhan berjalan terus, tidak pernah lelah, tidak pernah letih, karena kami tidak punya beban Tuhan. Beban kami sudah kami tanggalkan, beban kami sudah kau angkat Tuhan. Bagian kami kau gandeng, kami sama-sama dengan kau, bahkan kau gendong kami untuk kami melakukan bagian kami di dunia ini. Kami bekerja dengan giat, kami berbisnis dengan giat, kami melakukan segala sesuatu dengan baik, kami melayani Engkau dengan selalu makin rajin lagi Tuhan. Bukan untuk performa kami Tuhan, bukan kami untuk mendapatkan kasih-Mu Tuhan, tetapi karena kami sudah Kau kasih sedemikian rupa Tuhan. Kau sudah perlengkapi kami sedemikian rupa, sehingga ketika kami melakukan pekerjaan bisnis pelayanan kami Tuhan, kami berhasil, kami beruntung, dan kami menjadi berkat, bahkan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan sebentar lagi kami hendak menikmati semua baik kami Tuhan di dalam hari-hari kami Tuhan, perjalanan kami Tuhan. Kami percaya tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan hari ini dimanapun kami berada, kami sedang duduk bersama-sama dengan Engkau di surga. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua sepakat berkata, Amin. Meriah.